Oke, sahabat tani, kembali lagi di Jeblok ya, channel YouTube seputar pertanian. Saat ini saya berada di lahan yang kita tanami buncis. Seharusnya sudah saya lakukan pemupukan yang pertama kali, tapi sampai saat ini belum kita lakukan ya. Kemarin lahan cabai ya, yang kita cabut kemudian kita ganti dengan tanaman yang baru karena cabainya mengalami serangan virus ini dan tidak terkendali. Jadi kita lakukan pencabutan, langsung kita ganti dengan tanaman yang baru, yaitu tanaman buncis. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, sahabat tani, saya minta maaf pada video saya sebelumnya karena saya mengupload video dan saya menggunakan musik, dan kemudian musik yang saya gunakan itu terlalu keras, kemudian suara yang saya sampaikan itu tidak terdengar. Jadi saya mohon maaf, dan video kali ini merupakan klarifikasi dari video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya saya menyampaikan yaitu pencabutan cabai yang saya lakukan, kemudian saya membuat biosaka terbaru. Dan biosaka yang terbaru kenapa belum saya aplikasikan ke tanaman buncis ini, sahabat tani, karena kemarin sebenarnya saya melakukan uji coba ke beberapa tanaman yang ada di pekarangan rumah ya, dan sampai saat ini saya amati terus reaksinya, yaitu tanaman cabai. Dan ternyata saya melihat ada efek baik pada tanaman cabai tersebut. Dari sebelumnya tanaman cabai tersebut daunnya lebih terlihat menguning ya, tapi setelah saya aplikasikan biosaka setelah kurang lebih 5 hari, ternyata daunnya kembali menghijau, dan itu saya yakin adalah reaksi dari biosaka yang saya aplikasikan, karena saya tidak mengaplikasikan selain biosaka, saya tidak mengaplikasikan apapun ke tanaman cabai tersebut. Jadi nanti untuk lebih supaya terbukti lagi, maka nanti akan kita coba aplikasikan ke tanaman buncis yang ada di sini. Sebagian nanti akan kita jadikan untuk pengujian biosaka ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, dan memang terbukti biosaka ini bisa membantu para petani, meringankan para petani untuk mengurangi biaya produksi. Karena biosaka ini, sahabat tani, biosaka dapat kita buat sendiri dari bahan yaitu rerumputan ataupun dedaunan yang terbaik dari yang baik. Itu dari atau yang saya lihat di video-video. Seharusnya kita memang belajar langsung ke penggagas dari biosaka ini, yaitu Pak Ansar, tapi karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, jadi saya hanya mempelajari lewat video, kemudian saya melakukan uji coba kepada tanaman-tanaman yang saya tanam. Apakah ada reaksi tertentu, bagaimana reaksinya, kita lakukan uji coba sendiri, karena kita hanya mempelajari hal tersebut ya, pembuatan biosaka dari video. Yang terbaru di dunia pertanian yaitu biosaka. Memang untuk sampai saat ini mungkin sudah sedikit terlambat ya kalau kita masih membahas biosaka, karena saya yakin sebagian besar petani sudah tahu tentang biosaka. Memang ada kontroversi ya, ada yang mau membuat biosaka, ada yang masa bodoh dengan biosaka, tapi kita sebagai petani ya, kita mencoba apa hal baru tersebut, siapa tahu memang benar bisa membantu kita untuk meringankan biaya produksi untuk merawat tanaman. Kalau itu memang berhasil dan kita bisa membuat sendiri, apa salahnya kita gunakan. Jadi kita bisa mengurangi biaya produksi, walaupun pembuatan biosaka sendiri memang memerlukan waktu saat kita mau mencari bahan yang kita jadikan biosaka. Karena di sini, sahabat tani, untuk tanaman yang terbaik itu sangat jarang ya, sangat jarang. Bahkan kalau seharian mungkin kita mencari bahan untuk membuat biosaka ini belum tentu kita misalnya kita membutuhkan 5 jenis tanaman ya, kita jadikan biosaka, belum tentu sehari itu kita bisa mendapatkan 5 jenis bahan tersebut. Ini yang saya sampaikan adalah yang ada di lingkungan sini ya, sahabat tani. Mungkin berbeda dengan halnya dengan yang ada di lingkungan sahabat tani semuanya. Biosaka ini untuk sahabat tani yang belum tahu adalah biosaka bukan pupuk ya, tapi melainkan elisitor yang saya lihat di video-video. Menurut penyampaian di video-video adalah biosaka ini merupakan elisitor. Jadi itu saja sedikit yang saya sampaikan tentang biosaka. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, mungkin sahabat tani ada yang lebih paham, silahkan tulis di kolom komentar ya, kita sharing supaya tidak ada salah paham tentang biosaka ini. Memang apa yang baru ya di dunia pertanian itu pasti akan menjadi kontroversi, karena ini penemuan baru.
ada yang mau menggunakan, ada juga yang tidak mau menggunakan, bahkan mungkin ya, saya sendiri juga tidak tahu, mungkin ada juga yang memang tidak peduli dengan Biosaka ini. Memang kalau ada kita bisa menekan biaya produksi, kenapa tidak kita lakukan? Kalau memang Biosaka ini memang bisa terbukti sahabat tani, tentunya kita ya juga ya berterima kasih sekali kepada Pak Ansar ya, selaku penggagas dari Biosaka ini. Dia sudah berusaha menyampaikan dengan apa yang dialami oleh beliau saat membuat maupun mengaplikasikan Biosaka ini. Jadi saya tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ansar ya. Sahabat tani, sekiranya itu dulu yang saya sampaikan pada video kali ini. Nanti kita sambung pada video selanjutnya. Mungkin nanti video selanjutnya adalah video pengaplikasian Biosaka ya kepada tanaman buncis. Untuk sampai saat ini sahabat tani bisa lihat perkembangannya ya. Ada yang sudah tinggi. Ini seharusnya sudah saya pasang ini ya, salar. Tapi yang memang belum sempat karena ada pekerjaan lain, jadi belum kita lakukan. Bahkan pemupukan belum sama sekali belum kita lakukan, tapi alhamdulillahnya perkembangannya perkembangannya alhamdulillahnya masih baik. Seharusnya ini kalau dipupuk bisa lebih baik dari ini, tapi memang keterbatasan waktu ya, jadi belum kita lakukan pemupukan. Atau sahabat tani mempunyai saran untuk pupuk pertama kali, pupuk susulan pertama ini sebaiknya pupuk apa, silahkan tulis juga di kolom komentar. Nanti akan saya coba aplikasikan dan kita lihat hasilnya. Oke sahabat tani, sekian dulu yang saya sampaikan kali ini. Jangan lupa subscribe, di like yang banyak videonya supaya lebih bermanfaat. Mau bagikan juga boleh. Nanti kita akan aplikasikan Biosaka terbaru ya ke tanaman cabai, ke tanaman buncis, karena tanaman cabainya sudah saya cabut, jadi kita aplikasikan ke tanaman buncis. Siapa tahu Biosaka yang saya buat terbaru ini adalah Biosaka yang berhasil. Oke, sekiranya itu saja sahabat tani. Disambung di video selanjutnya. Jadi silahkan subscribe, kemudian di like yang banyak videonya supaya lebih bermanfaat. Kritik dan sarannya sahabat tani silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar tentang dunia pertanian supaya lebih maju pertanian kita. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.